Rianis, penyintas autoimun dari komunitas ODAI. Hari ini saya bersama keluarga Prof. Karnen. Kita tahu bersama bahwa ini sangat luar biasa dan spesial banget. Satu keluarga ahli imun semuanya. Jadi, wah, saya berasa di tengah-tengah apa ya? Terus satu lagi nih, cantik-cantik semua, Prof. Ini mamahnya orang mana sih, Prof? Kayaknya bukan orang sini deh. Boleh, Prof, diperkenalkan mama dari mana, Prof Iris? Ini yang pertama, putri pertama, Prof Iris Rengganis. Kemudian Dokter Prasna atau disebut Dokter Ita. Kemudian Dokter Farah. Satu lagi di mana, Prof Iris ya? Satu lagi di Malaysia. Jadi suaminya diangkat jadi duta besar di Malaysia. Suaminya orang Chile. Orang Amerika Chile. Selatan. Duta besar di Malaysia. Pantesan. Ini kayaknya bukan orang Indonesia deh, bener. Saya merasa asli banget ini orang Indonya. Ini Indo, ini Indonesia. Bagaimana? Mama orang mana, Prof Iris? Ini saya campuran. Ayahnya orang Jogja, tapi beliau memang ada Jogja, Jawa Tengah, ada Belanda, ada Jerman. Belanda, Jerman, persis deh ya. Stok deh. Nah, satu lagi nih, Prof, saya tahu nih, ini jarang banget ya satu keluarga mendalami ilmu profesi yang sama. Prof, boleh tahu nggak, Prof? Ya. Profesor sekarang kan usianya 90 tahun ya? 91. Bulan Mei 91 ya? Iya, yang lalu 90. Mei nanti 91, mudah-mudahan sehat banyak. Dan sampai sekarang masih praktek ya. Ya, Dokter Farah ya didampingi oleh putri beliau. Nah, kalau saya boleh tahu, ceritanya bagaimana sih, Prof? Ini putri-putrinya semuanya sekolah kedokteran, mendalami imunologi semuanya. Apakah ini instruksi dari ayah nih? Ayo kamu sekolahnya sama semuanya. Biar bukunya, kalau saya zaman dulu ya, buku dari kakak dulu nama si adik. Buku dari ayah buat anak-anaknya. Gimana sih ceritanya, Prof? Mungkin kebetulan saya pikirnya kenapa tidak gitu ngikuti gitu. Secara guyonan kok jadi gitu. Oh, jadi nggak udah betul-betul ayo harus kesana harus enggak. Kalau bisa ya ngikuti, jadi gitu. Jadi dari satu kalimat, nah ini doa orang tua nih ya, kalau bisa ngikutin kenapa enggak? Ternyata jadi kenyataan. Nah, Prof Iris ini yang pengikut jejak pertama nih. Iya. Gimana ceritanya tertarik ngikutin Dedi, Prof? Iya, ya memang waktu saya SMA, kuliah gitu ya, saya tertariknya biologi. Biologinya biologi biasa umum ya, kecuali hewan, saya nggak suka hewan. Jadi biologi manusia, malah tumbuhan, saya suka biologi. Udah mulai suka anatomi tubuh. Kemudian saya ke psikotes. Psikotes ternyata betul munculnya kedokteran. Jadi menambah saya lebih yakin. Nah, terus saya daftar. Saya hanya mau daftar saya mau daftar tempat lain. Pokoknya UI, Nah, memang paling top. Saya daftar tapi bagian ilmu biologi tumbuhan. Jadi daftar 2 ceritanya. Waktu saya diterima di kedokteran UI, saya nggak daftar kedokteran lagi. Kalau saya maunya memang UI. Nah, kemudian saya daftar yang kedua Trisakti, tapi untuk ilmu ini ya, pertamanan tumbuhan. Iya. Nah, kemudian kedokteran saya belum diterima, saya masuk Trisakti. Saya dari plasma ya waktu itu. Terus ada pengumuman lagi dari kedokteran, ada gelombang kedua saya diterima. Jadi akhirnya saya ikut kedokteran, pertama. Jadi masuk, itu tahun berapa itu, Prof? Tahun 77. Terus dengan yang kedua, adik langsung Dokter Prasna? Enggak. Dokter Ambara dulu? Dokter Ambara, dokter juga ya. Beliau lagi tidak di Indonesia, jadi sayang sekali tidak ikut gabung. Jadi dokter juga. Jaraknya berapa tahun dengan Dokter Ambara? 2 tahun. Jadi Prof Iris udah masuk kuliah. Dokter Ambara, UI juga, Masya Allah. Ya emang bibitnya bibit ini unggul semuanya ya. Kemudian dari Dokter Ambara ke Dokter Prasna berapa tahun? 7 tahun. 7? Berarti pada waktu Dokter Ambara masuk kuliah, Dokter Prasna masih SMP. Masih SD. Itu SMP. SMP. Berarti kakak 2 ini sudah lulus.
gimana ceritanya bisa ikut-ikutan jadi dokter? Apa pada waktu itu memang kalau anak kecil ditanyain dia, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Apa gara-gara itu ya? Bagaimana kalau dokter Perbedaan Pras? yang besar itu mungkin oleh karena saya kan lama di Kanada. Saya dan istri saya bawa 2 anak ke Kanada, lama di Kanada 5-6 tahun. Baik. Nah, lalu kita jadi Kanada kan sibuk bekerja boro-boro memikirkan punya tambahan keluarga, baru memikirkan teman keluarga sesudah kembali ke Indonesia. Jadi gapnya di situ dua-dua. Oh, Karena berarti kita lama di tempat Kanada. stay di Kanada, Ya. dokter Pras lahir di mana beliau? Semua di sini. Oh, semuanya lahir di Wah, sini. ribet Jadi kalau nggak di luar ada negeri, yang iya. aktenya Kanada nih. Ya nggak ada. Ribet kalau di luar negeri. Oke, baru kemudian SMP masuk kuliah nyusul. Nah, jarak dengan dokter Farah berapa tahun? 14 bulan. Jadi ini sebaya ya. Boleh dikatakan kalau bahasa Jawanya itu kesundulan ceritanya. Kesundulan bener ya, Prof ya. Nah, kalau ini mah deket ya kuliahnya samaan. Selisih 1. Iya, jadi saya tamat SMA-nya tahun 85, tapi belum keterima di kedokteran. Jadi lalu saya baru masuk lagi di tahun 86. Tahun berikutnya daftar lagi. 86, ya. Nah tuh berarti ya kalau punya cita-cita tekad jangan mundur, begitu nggak diterima bukannya terus mundur, tahun depan coba lagi, masuk nih contoh. Nah akhirnya satu angkatan dong dengan Dr. Farah ya? Farah dia lulus dari SMA-nya kan 87. Jadi tapi masuknya sama juga dia 88 di UKI. Di UKI. Di UKI. Jadi ini Dr. Ambara UI juga ya? UI, UKI. Oke. Wah, Prof, perasaannya gimana nih Prof putri-putrinya? Setahu saya dokter itu memang kelihatannya dokter keren, wow, pinter gitu ya. Tapi kalau ngeliat kerjanya ya Allah, dari mesti bersedia dihubungi kapanpun, malam kitanya lagi leyeh-leyeh nyantai, beliau masih menghadapi pasien. Perasaannya gimana nih semuanya seperti ini? Jangan-jangan kalau di meja makan ngobrolnya apa ya, virus kali ya Prof? Di meja makan ngobrolnya apa? Masih SD nih kan, sama Dr. Farah nih kan. Terus kan bapak saya praktek, sore di rumah kan prakteknya. Nah nanti kita tuh nungguin jam makan, jam 8 tuh belum lapar, tapi belum selesai praktek. Ya Allah, kita nungguin kayak gitu kan. Kadang-kadang kan selesai jam 9, jam 9 malam, 10 gitu ya. Jadi kita baru makan, kadang-kadang malam. Jadi namanya dinner itu bener-bener, jadi kalau nonton bioskop apa istilahnya itu? Midnight. Jadi ini midnight dinner. Jadi midnight dinner jadi kebiasaan. Itu nggak bikin kapok ya adik-adiknya ya? Oh gue nggak mau jadi dokter malam-malam kayak gini, enggak ya malah ya. Tapi kalau pas lagi bulan puasa, nah itu kan jam 6 kan buka, jadi kita makan rame-rame jam 6. Itu puasa ini lagi praktek lagi. Praktek lagi, Masya Allah. Nah ini kalau sekarang nih kalau lagi ngumpul gini yang diobrolin apa sih, kepo saya. Ini prakteknya rumah sakitnya sama berbeda? Sama, jadi juga di Mayapada saya kumpulkan mereka. Yang digosipin terus apa? Di Mayapada kita mempunyai center alergi imunologi. Di Mayapada ada center alergi imunologi. Ya, kita ngumpul di sana praktek. Oh ngumpul di sana prakteknya. Ngumpul. Wah, ini praktek atau kangen-kangenan ayah sama anak sih? Punya office sendiri gitu, punya library sendiri. Wah, punya library sendiri. Ya Allah, luar biasa. Ada satu rumah sakit yang punya dokter autoimunnya 3 orang, nggak pernah ada. Ada 4. Dan pabriknya 1 lagi. Iya, makanya enggak. Ya Allah. Ini satu. Dan saya merasa istimewa banget loh bisa mengumpulkan dan ngobrol langsung dengan yang ini keluarga fenomenal ya, kalau saya bilang nih ya. Ini mudah-mudahan di luar sana banyak mengikuti jejak ini ya Prof ya. Berarti 90 tahun. Yang paling kecil berapa sekarang usianya? Kita nggak boleh ngomong umur, kali ngomong umur. Nggak boleh ngomong umur. Oke, baik. Prof, tadi itu sebelum dijawab, kalau ngumpul yang digosipin apa? Gosipnya apa dok kita kalau lagi ketemu nih sama adik nih, sama Kak Iris, itu yang diobrolin apa sih? Tanya kasus kan? Weh. Ini gimana ya? Ini kurang nggak ya? Apalagi yang mesti dicek? Gitu karena Ya awalnya memang begitu, banyak sering komunikasi. Nah,
lewat. itu efek positifnya buat kami pasien nih, dengan saling komunikasi begini kan saling mengisi. Ilmunya jadi saling mengisi. Dan yang ngambil manfaatnya siapa? Pasien. Pernah juga nih waktu saya baru-baru selesai gitu kan, yang susah-susah nih. Bu, kayaknya ibu besok datang deh ke Prof. Carmen. Langsung sama beliau. Yang tidak tahu bahwa itu ayahnya. Susah-susah kan, repot kita. Bapak aja lah ini, Bapak aja. Untung pasiennya belum tahu siapa Prof. Carmen gitu ya. Banyak yang nggak tahu loh, bener banyak yang nggak tahu loh. Itu siapa? Itu mah saudaraan. Oh ya, Yang penting cita-cita saya dulu itu selalu mempunyai center alergi imunologi di suatu rumah sakit. Gitu. Dan sekarang sudah terbentuk, Sekarang sudah terbentuk staffnya cita-cita. semua anak di situ. Terus kita punya library, punya laboratorium itu yang khusus sendiri, tes alergi sendiri di situ. Jadi betul-betul kita punya ya unit gitu. Jadi ada cita-cita dari ayahanda untuk membuat sentra alergi imunologi di satu rumah sakit dan sudah berdiri dan yang ngurusi putri-putrinya sendiri 3 dokter ada di situ semuanya. Luar biasa ya Prof ya. Mudah-mudahan itu semakin cita-cita saya itu bahwa alergi imunologi itu bisa berkembang terus. Bisa berkembang terus. Kita kan saya dibantu dan Prof Iris menulis buku, sering menulis buku alergi imunologi sudah jadi berapa ya dulu sudah banyak lah. Buku-bukunya ada di sana semua ya. Alergi dan imunologi. Buku aja. Banyak serinya ya. Ini memang perlu dan jangan sakit autoimun sendiri di masyarakat tidak semuanya mengetahui. Nah, buku-buku ini pasti akan sangat membantu. Obrolan yang sedikit menyimpang nih, Prof. Saya juga punya autoimun, Prof. Saya pasien putri dokter yang pertama dan sekarang sudah remisi, tidak autoimun apa ya? Tidak minum obat lagi, tapi ada satu resep. Ini saya ingin ngobrol di luar autoimun, tapi autoimun apa? Saya hyper IgE dan Sjogren syndrome. Sjogren syndrome. Jadi gini, Prof. Yang saya rasakan bagaimana saya bisa bugar, bisa menjalani hidup sehari-hari. Salah satunya ini sama nih. Saya menjalankan hobi dengan setulus hati. Salah satu hobi saya itu adalah melukis, Prof. Oh ya bagus. Dan saya merasakan bagaimana pemulihan. Jadi menyalurkan hobi dengan senang, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh itu bisa seperti seolah-olah mengalihkan sakit dan itu mempercepat kesembuhan. Nah ini satu topik, Prof. Karena saya yakin betul nggak nih, Pak? 70-80% flare itu disebabkan oleh pikiran. Nah, salah satunya adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang kita suka. Nah, kan Prof sudah punya nih sentra alergi imunologi di Rumah Sakit Mayapada. Nah, usulan aja mudah-mudahan aja. Jadi mungkin ditambah lagi dengan satu, mungkin tepatnya nggak terlalu besar, tapi di situ ada satu kegiatan yang itu tadi. Untuk pemulihan, melakukan hobi-hobi. Karena banyak loh, Prof. Saya tanya, orang yang sakit autoimun, hobimu apa? Nggak bisa jawab, Prof. Nggak bisa jawab, artinya apa? Mereka tidak memperhatikan tubuhnya sendiri dan itu perlu. Nah ini mungkin ada satu subunit di sentra itu yang memfokuskan kepada hal-hal yang seperti ini. Jadi tidak hanya obat penting, semua pengecekan lab penting, tetapi yang seperti ini kalau bisa jalan bareng kan bagus. Itu usulan saya. Itu usul bagus Profesor sekali. Sendiri itu adalah pelukis loh. Ditampung dan ini ada tiga dokter di situ bisa mengarahkan sedikit attention kepada bagian ini. Iya. Ya bagus sekali. Ada pendampingan psikologis dan lain-lain gitu. Kadang saya sering ngobrol sama teman-teman. Kalau minum obat, kebanyakan memang dulu waktu saya sakit itu satu genggam 11 sampai 12-15 obat sekali minum. Dan kita minum itu dengan banyak orang, banyak banget sih nggerutu. Dia lupa yang ngeresepin ini. Itu tahapan untuk beliau menulis resep itu panjang loh, sekolahnya panjang, belum lagi tukar kalau ada kasus-kasus sulit. Jadi kalau mau minum obat, ingat yang ngasih resep kita doakan dokternya sehat gitu. Jadi kita minum obat, kita minta kepada Tuhan bahwa obat ini dengan perantara obat ini kita sehat. Coba deh dipraktekkan teman-teman.
Betul nggak, Prof? Betul. Kita doakan Betul. ini yang beliau-beliau yang berjasa Ya. nih di balik ini semua. Betul ya, Prof? Prof ada pesen nggak ini untuk mungkin yang nonton ini ada juga bapak-bapak nih yang pengen. Yang utamanya ini kalau ada mengidap penyakit itu utamanya diet makanan ya, dan itu yang hidup yang teratur tadi. Diet itu penting sekali di samping obat-obatan. Tentu obat-obatan juga karena bukan obat biasa, itu laboratorium liver ginjal bagaimana keadaannya harus diperiksa sekali 3 bulan. Itu mutlak gitu. Saya belum dengar dari Dokter Farah nih yang terakhir nih. Gimana nih si bungsu ngikutin jejak kakak-kakak nih? Apa karena terpaksa, Dok? Nggak enak nih aku jadi orang kantoran sendiri misalnya. Gimana ceritanya? Itu saya udah ke bawah suasana dari kecil sebenarnya, Bu Ganes. Itu dari tadi diskusi-diskusi itu mulai dari kita kecil, dari kita SD. Kita kan punya 2 generasi. Jadi sama Dokter Ambara. Kebayang nggak sih anak-anak SD ngedengerin bapaknya ngomongin kasus obat, kitanya belajar 1 tambah 1 berapa, beliau yang didengerin beda. Kebayang nggak sih? Kita SD sebenarnya mereka diskusi kasus-kasus sulit. Prof Iris, Prof Karnen, kakakku Dokter Ambara, dan ibuku juga dokter. Ibu juga dokter, almarhum, masya Allah. Jadi Suaminya? Ini ada gosipan nih, jangan-jangan Suaminya diploma. jangan-jangan kita udah terlalu banyak dokter. Oh. Kita cukup, jangan tambah. karena yang saya tahu nih ya, dokter tuh jodohnya pasti sama dokter. Nah, bapak punya dokter, hanya dokter, cucunya dokter, udah cukup ya. Jadi udah kebiasaan, suasana itu ke bawah sih dari kecil ya. Terus jadi waktu mau SMA mau apa ya, jadi kayaknya udah ke bawah aja, udah keplot gitu. Udah mindset ya, udah mindsetnya kayak begitu. Gitu. Ya, seperti ini berjalan gitu aja sih. Dokter Prasa ada ini lagi nggak, pengalaman lagi? Ini jaraknya kan jauh nih 7 tahun. Kalau beliau masih bisa ngebawa nih, Dokter Farah ngebawa. Tapi beliau itu kenapa tidak memutuskan yang lain gitu? Kita lihat kan, kenapa nggak jadi model aja gitu kan? Kenapa nggak jadi model aja gitu ya? Secara look dapet gitu kan? Gimana, Dok? Awalnya ya gitu juga ya, bingung kan mau ambil apa. Tapi emang kayak gitu, udah kayak klop apa lagi mau apa, udah deh kedokteran yang pasti. Kalau bisa keterima ya udah saya masuk, kalau enggak ya udah. Nah ternyata di tahun 85 itu saya belum keterima tuh. Nah terus akhirnya saya belajar bahasa Inggris dulu waktu itu sempat ke Amerika. Nah di Amerika tuh kan ngeliat ada sekolah-sekolah gitu ya. Nah terus tertarik tuh awalnya. Wah Di Amerika sekolah apa? bisnis. Wah, Bisnis? Enggak bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris dulu. Nah lagi ngambil bahasa Inggris kan ngeliat teman-teman yang sekolah di sana, ya mereka kan biasa deh ngambilnya bisnis Iya benar. Lagi naik daun, lagi gitu booming. kan. Terus saya sempat ngomong gitu sama bapak saya, udah saya mau sekolah di sini aja deh, ambil bisnis aja kan belum Nyaris. terima." Gitu kan ngomongnya begitu. Terus? akhirnya ujian segala gitu, ujian tuh di Amerika udah terima, tapi nanti kuliahnya kan bulan Ujian sekolah bisnis? iya. Oh iya? Ujiannya kan tapi keterimanya nanti kan di bulan Desember. Oke. Ini kan masih bulan Agustus gitu ya, September, Oktober gitu. Ya udah, berarti kan masih ada waktu nunggu kan. Nah, di waktu nunggu itu bapak saya bilang udah pulang dulu aja ke Jakarta gitu kan. Iya ya, ngapain juga ya 2 bulan di situ bengong-bengong kan. Ya udah, pulang dulu akhirnya di Jakarta. Kontaminasi lagi dengan obrolan virus, obat dan lain-lain. Memang lingkungan itu penting ya teman-teman ya. Bergaul itu penting gitu. Bagaimana? Akhirnya keracunan lagi. Coba lagi deh, sekali lagi katanya gitu kan. Ya udah deh, akhirnya kita coba lagi di tahun itu. Jadi baru keterima di tahun 86. Baru Akhirnya ya. 86 kedokteran. Tahun mundur dari harusnya masuk. Nah, itu titik oke deh. Aku bisnis itu titik ngebaliknya itu jangan-jangan ayahanda lagi, kamu jadi dokter loh. Gimana ceritanya? Iya kan ya gitu lah, mungkin karena orang udah lingkungannya begitu ya kan, itu jadi ngeliat apa lagi ya. Terus kan juga kamu tuh kalau jadi orang harus bisa berdiri sendiri, ibu saya kan juga selalu menekankan seperti itu, jangan tergantung orang. Kalau dokter itu kita bisa berdiri sendiri,
bisa selalu apa namanya kita praktek ya kita praktek atas diri sendiri kan. Kalau yang lain kan kadang kita harus di kantor ya, tergantung orang. Jadi kayak sih gambaran tuh seperti itu. Jadi akhirnya kan kita juga mikir iya ya sendiri ya. Jadi akhirnya ya deh gitu deh gitu. Bisnis nyaris jadi pengusaha sendiri nyaris. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Ini bukan cuma masalah imunologi yang kenapa samaan, dokternya samaan. Nah ini sudah mulai satu langkah. Ayahanda profesor, Profesor Iris baru menyusul. Udah bukan baru ya, ini pandemi cepat sekali ya. Tahun 2019 sudah profesor. Ini nanti ada Profesor Pras, amin ya, Profesor Prasna, Profesor Farah. Nanti jadi keluarga profesor. Ini belum. Ini kalau memang betul ada keluarga profesor harus ada buku yang diterbitkan ini. Baik Prof, ini sebagai penutup Prof Iris silahkan apa yang perlu disampaikan ini dari keluarga dokter untuk masyarakat Indonesia. Ya terima kasih Bu Denis. Jadi memang ini suatu inspirasi ya, ayah saya itu inspirasi buat kita semua gitu ya, bahwa imunologi itu ternyata ilmu yang luar biasa, yang apa namanya semua bidang ilmu itu ada imunologinya ternyata. Ya tapi kita memang imunologi itu lebih fokus di imunologi. Jadi itu kita bisa melihat bahwa apa ilmu kedokteran itu luas ya dan harus dijalankan secara holistik. Holistik itu artinya menyeluruh gitu. Jadi kita melihat satu masalah itu jangan hanya setengah-setengah, tapi secara keseluruhan. Nah tadi termasuk yang Denis bilang harus dilihat apa namanya penyuluhan, setiap orang bagaimana, itu termasuk holistik juga. Jadi tidak hanya pengobatan dengan obat, tapi secara holistik utuh manusia secara utuh. Itu menyembuhkan tidak hanya masalah obat, tapi melihat secara manusia secara seluruhnya. Baik, luar biasa sekali bincang-bincang kita yang mudah-mudahan bisa menginspirasi seluruh keluarga Indonesia untuk bisa meraih sukses. Yang penting bukan sukses, yang penting sukses dan bahagia. Kita lihat sendiri bagaimana senyum keluarga ini. Yang penting sukses dan bahagia. Buat teman-teman penyintas autoimun seluruh Indonesia, bagaimana kita tetap sukses, bahagia, sehat. Jangan lupa terapkan 7 langkah hidup sehat ya. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya. Jumpa lagi dengan episode lainnya yang lebih menarik.